Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu bagi sahabat semua, sahabat subscriber, sahabat youtuber. Ini sekarang saya lagi berteduh di rumahnya teman lor. Tadi habis bolang kehujanan lor. Dan sekarang saya mau mereview benda koleksi milik teman. Ada pusaka, juga ada batu akik dan bambu unik juga lor. Kita break dulu, kita langsung review lor. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah lor. Ini sambil menunggu hujan reda, saya mereview pusaka milik teman lor. Tapi ini bukan pusaka yang lama lor, yang tua maksudnya, yang sepuh. Bukan lor, ini pusaka baru. Pusaka yang tuanya itu tidak boleh direview lor katanya lor. Ini yang boleh direview cuma pusaka yang baru. Ini lor. Ini pusaka ini dapurnya itu tilam upeh lor, ini dapurnya tilam upeh dan pamornya ini bonang rinenteng lor, ini lor. Ini bonang rinenteng ini. Nah ini. Dan garapnya ini kalau pusaka yang tua ini ciri khas garap Mataram lor, ini lor. Ini. Bonang rinenteng. Ini garapnya garap, kalau yang misalnya ini tua, ini garapnya ini garap mengarah ke Mataram Tuban kelihatannya lor, ini lor. Dan di sini juga ada lor. Di sini pamor seperti Rojo Gundolo lor. Rojo Gundolo itu pamor yang membentuk karakter makhluk lor. Entah itu binatang, entah manusia, entah apa, itu disebut pamor Rojo Gundolo. Itu mitosnya Rojo Gundolo itu, pamor Rojo Gundolo itu tuahnya untuk tolak balak lor. Kalau bonang rinenteng ini tuahnya untuk kerejekian. Tapi semua itu hanya sarana lor, ini lor. Tetap yang menentukan tetap Allah lor. Kita yang menjalankan, Allah yang menentukan. Dan pusaka itu banyak lor tangguhnya lor. Tangguhnya banyak lor. Ada yang tangguh Majapahit, ada yang tangguh Mataram, ada yang tangguh Pajang, ada yang tangguh Mataram Senopaten, Sultan Agung, Kartosuro, terus ada yang tangguh Pajajaran, dan ada juga tangguh Madura Sepuh. Itu garapnya Empu Koso lor, itu Madura Sepuh lor, itu lor. Tangguh Blambangan juga ada lor. Kalau tangguh yang Majapahit itu yang paling terkenal itu empunya namanya Empu Supo lor. Empu Supo dan Empu Suro. Kalau Empu Supo itu keresnya itu sulit lor untuk ditelusuri, apakah itu yang buat Empu Supo itu sangat sulit lor. Tapi kalau Empu Suro itu memprediksi ini garapnya Empu Suro apa bukan, ini mudah lor, karena ciri khas dari garapnya Empu Suro itu ada sejenis pijetan tangannya lor. Jadi di kres itu dekleng itu lor, kayak pijetan tangan lor. Jadi orang dulu itu kalau membuat kres tuh ada juga yang mijetnya itu pakai tangan lor. Sakti ya lor ya, orang dulu itu. Kalau sekarang itu sudah nggak ada lor. Nih, ini warangkanya, ini warangka Gayaman Solo lor, ini Gayaman ciri khas Gayaman Surakarta, ini warangkanya ini warangka. Jadi di keris itu kalau ciri khas dari tangguh Majapahit itu biasanya kerisnya itu kecil-kecil lor, kecil-kecil. Kalau ciri khas dari tangguh Tuban itu kerisnya itu besar-besar, tebal-tebal lor, itu lor. Dari garap Tuban itu lor. Kalau garap Mataram itu kerisnya juga tebal-tebal. Tapi semua itu kalau untuk menentukan tangguh antara Majapahit dengan Mataram itu bisa dibedakan di ciri khas besinya, karakter garapnya. Kalau Majapahit itu kecil, kalau yang Mataram itu kerisnya besar-besar. Karena dulu itu keris Majapahit itu kecil-kecil, tipis-tipis, tapi sakti-sakti lur, katanya orang dulu. Karena
Majapahit adalah kerajaan dengan kekuasaan daerah terbesar loh. Kerajaan terbesar di Indonesia itu yaitu Majapahit itu loh. Dan ada juga Tangguh Pajajaran. Nah, Tangguh Pajajaran ini sangat mudah lur. Apalagi Segalo. Itu sangat mudah lur, ditelusuri bahwa itu pusaka Tangguh Segalo lur. Ini digandeknya ini monyong lur. Itu sudah dipastikan itu Tangguh Segalo lur. Kalau Pajajaran itu juga hampir sama loh. Karena dulu itu kan ada kerajaan Sunda dan Galuh loh. Itu dan Sunda dan Galuh itu dulu itu bersatu yang namanya Pajajaran itu loh. Nah, itu. Sesudah saya mereview keris ini, saya mereview batu akik milik teman loh ini. Batu akik milik teman. Ini batu ini namanya batu kecebong teh loh. Atau bisa disebut sitrin lor, ini sitrin cebong teh ini lor. Ini banyak kelihatannya perak lor, ini kelihatannya lor, tapi kalau belum dites juga belum tahu lor. Ini sitrin, ini biasanya ini batu ini khas dari Kalimantan lor, ini sitrin, ini kecebong teh sitrin. Yang kedua ini lor, bambu kalsedon merah atau bisa disebut red baron. Waktu booming itu namanya red baron. Ini kalsedon merah ini. Ini batu khas dari Pacitan lor, ini lor. Banyak alpaka ini lor, kelihatannya lor. Nih, batu kalsedon merah. Dan yang ketiga ini lor, ini batu safir lor ini. Tapi ini bukan safir yang natural lor, ini lor. Ini safir sintetis lor, ini lor. Karena kalau ini natural, ini harganya sudah puluhan juta lor. Kalau kualitas kayak gini lor. Karena di permata itu kan yang dinilai yang pertama dari color itu warna. Yang kedua dari cluster itu serat. Apakah seratnya itu bagus apa enggak? Yang ketiga itu yang dinilai itu dari keret lor, besar kecilnya lor. Kalau biasanya yang bold itu lebih mahal daripada yang cutting. Karena yang cutting itu biasanya permata yang cutting itu biasanya ada cacatnya di dalam dan ditutup dengan cuttingan itu lor. Kalau bold kan alami lor. Itu. Yang keempat apa ya? Saya lupa lor. Tadi sudah color, cluster, keret. Terus apa ya? Yang ketiga itu lupa lor saya lor. Warna, serat, cluster, dan berat lor. Lah berat, ini berat. Semakin berat batu ini semakin mahal. Dan batu safir itu penghasilnya banyak lor. Ini lor. Nih, batu safir. Tapi ini batu sintetis, ini bukan natural ini. Kalau natural harganya sudah puluhan juta lor dengan kualitas kayak gini lor. Ini safir. Yang kedua ini lor, apa yang keempat ini sudah keempat. Ini juga safir lagi lor, ini lor. Ini juga sintetis juga ini lor. Ini sintetis ini. Safir sintetis ini. Yang ke selanjutnya aja lor. Ini virus ini. Ini virus. Terus ini juga virus lor ini. Ini juga virus ini. Dan macam-macamnya virus itu banyak lor. Ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ini durasinya agar tidak terlalu panjang. Karena di sini tuh baterai saya juga tinggal sedikit loh. Ini tadi siang itu bolang, terus muter-muter, akhirnya kehujanan, terus akhirnya itu saya itu berteduh di rumahnya teman loh. Dan daripada nggak ngapa-ngapain, akhirnya saya mereview batu-batu dan pusaka milik teman ini lor. Ini virus lor ini. Nah, dan ini kelihatannya ini badar besi merah lor ini. Ini badar besi apa perak ini? Ini badar besi merah ini. Ya, yang terakhir ini jamrut. Ini jamrut Kalimantan lor kelihatannya lor. Ya, ini jamrut Kalimantan. Dan sudah itu saya juga ingin mereview bambu unik milik saya lor. Ini milik saya lor ini. Ini saya buat sebagai liontin
Ini sebagai identitas pembolang lor. Ini sebagai identitas pembolang agar waktu saya bolang di kampung-kampung itu orang percaya bahwa saya itu pembolang asli lor, bukan pembolang yang abal-abal lor. Ini sebagai identitas pembolang. Yang pertama ini ada bambu kendit. Nah, kenditnya yang kayak gini itu masih kontroversi karena kendit yang ini itu ada yang bilang ini kendit, ada yang bilang bukan. Ini. Ada yang bilang cuma luka alam, ada yang bilang kendit. Kalau jenis kendit yang begini lor, ini plus sarang panguripan ini lor, sarang panguripan. Dan di sini itu ada sarang yang masuk kembali ke dalam bambu sudah menembus kulit, itu namanya rajut lor. Kalau masuk ke dalam lagi nembus ini itu namanya rajut sukmo. Kalau ini carang ini nembus sampai ke atas ini itu namanya bambu rogo sukmo. Dan ini bambu yang kedua bambu jalu lor. Ini jalu tumpang rogo. Ini jalu tumpang rogo. Ini bambu jalu itu carang yang tumbuh di tengah-tengah bumbung, tapi ada syaratnya lor, harus ada alur ovariumnya. Ini harus ada alur ovariumnya. Ini asli lor, real ini, bukan rekayasa ini. Ini kelihatannya ini plus dampet lor. Ini saya baru tahu lor ini lor. Sebelumnya saya itu nggak pernah meneliti lor. Kelihatannya ini plus dampet ranting ini kelihatannya lor ini lor. Jalu tumpang rogo plus dampet ranting. Dan di sini kelihatannya juga junder lor. Nih. Dan pendapatan yang kok pendapatan lor, mereview maksudnya itu. Ini soalnya saya kan nggak bolang, cuma review saja lor ini lor. Bambu yang ketiga ini ada bambu dampet. Ini dampet dari bambu ori. Ini dulu ini tali AC dari jejak Goskol lor, yang punya jejak Goskol. Ini tali AC dari channel jejak Goskol ini waktu ketemu di Jombang lor. Dan aslinya itu banyak lor tali AC-nya, tapi belum saya review lor. Ini salah satunya dampet ranting saya jadikan leontin ini. Nah ini satu bambu terus naik ke atas terus mecah jadi dua bambu, itu namanya bambu dampet lor. Dan yang terakhir lah ini bambu Songgobono Junder Trisula. Ini ranting juga. Ini dulu saya dapatkan dari Sungai Tarung atau pertigaan sungai loh, yang sangat angker loh. Ini dulu waktu saya buat konten kedua kelihatannya loh, kalau enggak ketiga loh ini. Tapi yang paling sulit di Madiun itu ini loh, bambu dampet ini loh. Maka kalau melihat bambu yang seperti ini itu langsung diambil aja loh. Ini bambu dampet, ini bambu simbol keharmonisan loh. Bambu simbol keharmonisan ini, bambu dampet ini. Ini seperti pasangan yang harmonis ini. Satu bambu mecah dari dua bambu. Bambu simbol keharmonisan. Ambil lor jika melihat bambu yang seperti ini lor. Karena kalau melihat bambu yang seperti ini di daerah non potensi bambu dampet itu biasanya energinya sangat besar lor. Nah gini, ibaratnya gini lor, ibaratnya di satu rumpun itu ada 20 bambu nik dan ada satu bambu nik, ibaratnya gitu lor. Pasti energinya itu akan lebih besar yang satu rumpun ada satu bambu nik gitu. Kalau yang ada bambu nik energi ada yang, kalau ada yang banyak bambu nik di satu rumpun itu biasanya energinya dibagi-bagi loh. Makanya kalau ada bambu nik di rumpun non potensi itu energinya besar loh. Itu alasannya lor. Tapi semua ini hanyalah sarana dan media. Semuanya tergantung pada Allah. Kita yang menjalankan, Allah yang menentukan lor. Sekian dulu review dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bambu Nik Nusantara.